Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 5? Semoga kalian masih bersemangat dalam belajar ya. Kali ini masih bersama dengan Ibu Nia. Kita belajar, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam memahami, kemudian ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi masa depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini masih belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dan subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kalian sudah siap belajar? Ya, mari kita mulai ke halaman selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materinya pelajaran IPS yang kompetensi dasarnya yaitu pengetahuan 3.3. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Keterampilannya 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Kemudian, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Pembelajaran ketiga, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Pada buku pena, di pembelajaran 3 ini, kita lihat ada gambar nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Ya, nelayan itu termasuk produsen, ya. Pekerjaannya adalah produksi. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Yo, diingat ya, ketiga kegiatan ekonomi ini harus berkesinambungan, harus saling dukung antara satu dengan yang lainnya. Ya, menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pada pembelajaran keempat, cara menghargai usaha orang lain. Bagaimana sih cara kita menghargai usaha orang lain? Yaitu yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Misalnya seorang pedagang kaki lima, kemudian kamu melihatnya dan kamu bilang, dagang apaan sih itu? Nggak jelas, nggak mutu. Ya jangan ya. Jangan kita sekali-kali merendahkan usaha orang lain atau pekerjaan orang lain. Lalu, tidak mengganggu usaha orang lain. Misalnya, kamu seorang pedagang juga, kemudian ada pedagang lain. Nah, pedagang yang satunya
dagangannya laris, banyak yang beli. Sedangkan dagangan kamu itu tidak ada yang beli, sepi. Akhirnya kamu mengganggu pedagang tersebut sehingga dia tidak betah agar seluruh pelanggannya berbelanja kepada kamu. Itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Ya seperti tadi misalnya ada pedagang lain yang usahanya lebih bagus, lebih berhasil, kita tidak boleh iri karena rezeki sudah Allah atur dengan baik. Rezeki masing-masing memang berbeda. Jadi kita tidak boleh iri terhadap kesuksesan orang lain. Justru kita harus mendoakan orang lain itu tersebut agar rezekinya pun menular kepada kita, agar kita juga mendapatkan rezeki yang sama seperti dia. Kemudian bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Nah, sesama pedagang, apalagi barang yang dijualnya itu sama, itu harus bersaing dengan sehat, tidak boleh curang, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Misalnya, sesama tukang bakso, di yang sebelah sana laku, bakso kamu tidak laku, akhirnya kamu jahat. Kamu masukkan racun atau masukkan bahan-bahan berbahaya ke panci bakso pedagang yang laku tersebut, atau memberikan racun atau hal-hal yang membuat usaha bakso tersebut akhirnya mubazir, rugi ya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh melakukan usaha yang tidak baik. Jadi bersainglah dengan sehat. Kemudian yang terakhir, ikut membantu orang lain ketika kita telah sukses. Jadi ingat, jika kita sudah sukses, kita jangan lupa, seperti ada pepatah, kacang lupa pada kulit, ya. Jadi walaupun kita sukses, itu kan berawalnya dari kita tidak ada. Jika kita sudah sukses, kita harus ingat kepada orang yang tidak ada tersebut, orang yang tidak sesukses diri kita. Jadi kita harus tetap membantu orang tersebut karena rezeki kita sebagiannya adalah rezeki orang-orang yang lain, orang-orang yang belum sukses. Pada buku tema kalian ada juga cara menghargai kegiatan usaha ekonomi, antara lain seperti yang tadi, tidak jauh juga mirip-mirip sama. Menumbuhkan persaingan usaha sehat, ya tadi melakukan usaha yang persaingan yang sehat, menghormati usaha ekonomi orang lain, tidak iri, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, itu adalah cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu dapat kalian laksanakan, dapat kalian lakukan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat berguna untuk masa depan kalian. Sekian dahulu dari Ibu. Maka Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.